Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Oke, pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi dari anatomi, kemudian yang kedua posisi anatomi, yang ketiga adalah arah dalam anatomi, dan yang keempat bidang anatomi. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan anatomi? Jadi anatomi itu adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur tubuh atau bagian-bagian tubuh pada makhluk hidup. Karena anatomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang berarti bagian dan tomi yang berarti potongan ya. Makanya di anatomi itu dipelajari tentang bagian-bagian dari tubuh makhluk hidup. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah posisi anatomi. Nah, posisi anatomi ini adalah kondisi ketika kita berdiri tegak seperti ini. Kemudian kaki sedikit terbuka. Posisi kedua telapak tangan itu juga terbuka, menghadap ke depan ya, dengan ibu jari itu mengarah keluar tubuh dan kelingking mengarah ke dalam tubuh. Oke. Kemudian di dalam anatomi itu ada istilah arah. Karena istilah arah ini biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan dari suatu struktur tubuh terhadap struktur tubuh yang lainnya. Jadi beberapa istilah arah yang sering digunakan dalam anatomi. Yang pertama ada yang disebut dengan superior. Superior ini temannya adalah inferior ya. Superior itu artinya atas, bagian atas. Kemudian kalau inferior itu bagian bawah. Oke ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan ventral atau biasanya juga ada yang menyebut dengan anterior. Ini adalah bagian depan tubuh. Nah, kebalikannya atau temannya ini adalah dorsal. Kalau dorsal itu adalah belakang. Ada juga yang disebut dengan posterior. Selain itu, juga ada yang disebut dengan medial. Kebalikannya adalah lateral. Ya, medial ini artinya mendekati garis tengah. Nah, ini ada garis di tengah tubuh manusia. Contohnya jantung. Jantung itu merupakan bagian medial, artinya arah yang mendekati garis tengah tubuh terhadap lengan. Jadi jantung itu lebih dekat di bagian garis tengah tubuh ini daripada lengan. Kemudian ada juga yang disebut dengan lateral. Kalau medial tadi dia mendekati, lateral ini dia menjauhi garis tengah tubuh. Contoh, lengan itu merupakan bagian lateral terhadap dada. Artinya, lengan ini dia lebih jauh dari bagian tengah tubuh daripada dada. Begitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan proksimal. Proksimal ini kebalikannya adalah distal. Kalau proksimal ini artinya mendekati asal dari bagian tubuh. Contoh, siku merupakan bagian proksimal terhadap pergelangan tangan. Artinya, siku ini dia lebih dekat dari asal bagian tubuh daripada pergelangan tangan. Kemudian distal. Distal itu artinya menjauhi asal dari bagian tubuh. Contoh, lutut merupakan bagian distal terhadap paha. Artinya, lutut itu dia lebih jauh dari asal bagian tubuh daripada paha. Yaitu beberapa istilah arah dalam anatomi. Selanjutnya adalah bidang anatomi. Bidang anatomi ini merupakan bidang imajiner atau bidang khayal yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Jadi secara umum bidang anatomi ini dibagi menjadi 4.
Yang pertama adalah bidang median. Bidang median ini merupakan bidang yang membagi tepat tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah bidang sagital. Bidang sagital itu merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu. Jadi bidang ini sejajar dengan bidang median. Kemudian yang ketiga adalah bidang horizontal. Bidang horizontal itu merupakan bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Jadi bidang ini yang membagi tubuh menjadi bagian superior atau bagian atas dan bagian inferior atau bagian bawah. Kemudian yang keempat adalah bidang koronal. Bidang koronal ini merupakan bidang vertikal yang melalui tubuh. Letaknya itu tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Bidang ini membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian depan atau ventral dan bagian belakang atau dorsal. Oke, jadi itu pembahasan tentang dasar-dasar pada anatomi. Ada definisi anatomi, kemudian arah, dan bidang anatomi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.